Halo, selamat sore dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan ya, mempresentasikan materi tentang aplikasi statistika dalam BK. Di sini saya mempunyai anggota kelompok. Yang pertama itu ada Hadir Syafisuloh, Muhammad Rosyadi, Natana Kulfanto Sibolon, dan Muhammad Rivaldi. Nah, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai aplikasi statistika dalam bimbingan dan konseling BK, khususnya dalam menganalisis hubungan antara rasio siswa per guru dan para indeks pembangunan manusia atau IPM di 13 wilayah di Sulawesi Tengah. Dan yang pertama itu ada deskripsi data. Deskripsi data itu ada di sini. Deskripsi datanya itu pada bagian awal analisis. Kami mengamati statistik deskriptif dari dua variabel utama, yaitu IPM atau yang disebut G, dan rasio siswa per guru itu menjadi X. Rata-rata IPM di 13 wilayah adalah 70,28, yang menunjukkan bahwa secara umum pembangunan manusia berada dalam kategori menengah. Namun, di median, IPM hanya 66,72, yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah wilayah memiliki IPM di bawah rata-rata, dengan beberapa wilayah yang memiliki IPM sangat tinggi, seperti Kota Palu, yang secara signifikan menaikkan nilai rata-rata keseluruhan. Dan di sini untuk rasio siswa atau guru, rata-ratanya adalah 9,92 dengan median 9,2, menunjukkan bahwa beban kerja guru cukup bervariasi di berbagai wilayah. Beberapa daerah seperti Tojo, Penauna, Kota Palu, dan memiliki rasio yang cukup lebih tinggi dibandingkan yang lain, menandakan bahwa beban guru di sana lebih berat. Sesuai materi yang regresi linear sederhana, tujuan analisis untuk melihat apakah ada hubungan pengaruh antara X rasio siswa per guru dengan YPM. Langkah dan hasil: 1. Cari kemiringan garis B1. Hasilnya di sini udah dapat 0,27, artinya setiap kenaikan 1, satuan X dan Y akan naik 0,27. Terus yang kedua itu ada cari intercept atau B0. Di sini dapat hasilnya yaitu 67,60. Jadi rumus regresinya yaitu Y sama dengan 67,60 tambah 0,27X. Terus yang ketiga ada bandingkan nilai Y sebenarnya dan prediksi. Dilakukan untuk menghitung seberapa besar kesalahan prediksi. Yang keempat ada uji signifikasi atau uji F. Di sini nilai F hitungnya yaitu 1,75. Terus biasanya dibandingkan dengan F table tergantung tingkat signifikasinya, misal 5%. Jadi kesimpulan sederhananya yaitu karena F hitung hasilnya 1,75 itu kecil, kemungkinan besar tidak signifikan. F table biasanya sekitar 4 di 5%. Maka hubungan X dan Y tidak terlalu kuat atau signifikan. Oke, bisa kita lihat yaitu X-nya dikurang dengan X, lalu dikalikan dengan Y, lalu dibagi dengan meannya. Di sini kita meannya itu 13. Lalu dibagi, di situ ada X kuadrat dikurang X dibagi mean, lalu dikali dengan Y kuadrat dikurang dengan Y dibagi meannya, seperti itu. Lalu di sini kita mendapatkan hasil 14,43. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dengan Kolmogorov dan Smirnov. Bentar. Tujuan dari ini yaitu untuk mengecek apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Di sini diuji dari rasio siswa per guru atau X
dan nilai IPM Y. Terus langkah-langkahnya ada ini susun data dari terkecil sampai terbesar. Habis itu hitung proporsi kumulatif atau F. Terus bandingkan dengan distribusi normal standar. Terus hitung D. Terus hasil uji X atau rasio siswa per guru yaitu 1,3. Nah, kalau dari 1,3 itu yaitu HO ditolak. Kalau misalnya dari IPM yaitu dapat 0,93, itu juga sama HO ditolak. Artinya data IPM juga tidak berdistribusi normal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi antar peubah X dan Y, yang dimana X dan Y-nya itu harus kita kuadratkan dan juga kita kalikan. Yang pertama kita ambil contoh di 7,55 yang pertama. 7,55 kita kuadratkan mendapat hasil 57. Begitupun juga dengan Y. Y-nya itu juga kita kuadratkan, yaitu kita mendapatkan 4,495,702. Lalu di tengah-tengahnya itu ada XY. XY itu apa? XY adalah hasil perkalian dari X dan Y. Seperti yang kita bisa lihat, 7,55 kita kalikan dengan 67,05. Seperti itu. Di sini kita mendapat hasil 506,227. Lalu, jika sudah hasilnya itu, kita hitung keseluruhan. Seperti yang X dari 7,55 kita hitung sampai 12,87. Itu kita hitung semuanya. Lalu hasilnya kita tulis di bawah. Nah, begitupun dengan yang lainnya juga sama, seperti Y, X kuadrat, XY, dan Y kuadratnya juga. Lalu, ketika sudah, kita hitung nilai koefisien korelasi persennya. Nah, di situ kita akan menghitung hasilnya. Seperti yang bisa kita lihat, di situ ada XY-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan uji T. Pertama-tama kita menggunakan rumus ini. Setelah itu kita menentukan T hitungnya. Pertama-tama kita yang paling atas ini 159,76 kita dapat dari uji F tadi, yang ini 159,76. Setelah itu bawahnya N 13 dikurang 2. Nah, dalam kurung 24,6584 itu kita dapatnya dari sini uji yang tadi, maka kita kalikan 11 kali 24,6584, maka hasilnya 271,2424. Nah, yang atas ini, yang 159,76 ini dibagi dengan hasil yang sudah kita kalikan tadi, 271,2424, kita dapat hasilnya 0,588. Hasil dari ini kita standar deviasikan 0,588, maka kita dapat 0,766. Maka T hitungnya 0,27 bagi 0,766. 0,27 ini kita dapat dari uji F yang garis regresi B1. Maka hasilnya kita dapat 0,35. Ini adalah T hitungnya. Selanjutnya, T tabelnya, karena kita menggunakan alfa 5%, yaitu 0,05, maka dibagi 2. Hasilnya 0,025. Dan N-nya 13 dikurang 1, 12. Maka kita dapat T tabelnya 2,179. Contohnya seperti ini. Nah, karena N-nya 13 kurang 1, 12. Karena alfanya sudah kita hitung 0,025, dapat 2179. Maka, kesimpulannya adalah, meskipun rasio siswa per guru mungkin berperan dalam kualitas pendidikan, variabel ini saja tidak cukup kuat untuk menentukan perbedaan dalam IPM suatu wilayah. Terima kasih.